Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan mengulas mengenai strategi untuk menentukan entry point saham, guys ya. Karena di kolom komentar banyak sekali yang bertanya ya, karena kemarin kan kita bahas mengenai saham ITMG gitu, guys, dan saham-saham lain juga. Nah, jadi banyak sekali yang bertanya, Kak, ITMG beli harga berapa? Kak, UNTR beli harga berapa? Itu kan pastinya ya untuk kawan-kawan investor ya pertanyaannya akan di situ-situ aja. Kalau misalkan sudah menemukan saham yang bagus ya, pastinya akan bertanya gitu ya mengenai kapan nih beli sahamnya, di harga berapa beli sahamnya. Nah, untuk kondisi membeli saham ada beberapa kondisi ya guys ya yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita beli saham dalam kondisi uptrend, yang kedua adalah kita beli saham dalam kondisi downtrend, yang ketiga adalah kita beli saham saat kondisi sideways atau dia konsolidasi gitu guys ya. Uptrend itu berarti harga sahamnya sedang naik, kalau misalkan downtrend ya berarti harga sahamnya sedang turun, dan kalau misalkan sideways itu harga sahamnya sedang apa ya, bisa dibilang dia konsolidasi itu zigzag gitu guys ya. Jadi dia tidak turun dalam ya, tapi juga tidak naik tinggi seperti itu. Jadi itu ya sideways gitu. Nanti kita akan coba bahas gitu guys ya. Ada beberapa faktor yang sebenarnya sangat saya perhatikan ya dalam membeli saham ya guys ya. Karena memang ini sangat penting ya dan sangat krusial. Perbedaan ketika kita membeli saham ya dengan orang lain, misalkan teman-teman beli saham Astra, ada yang beli di harga 6.000, ada yang beli di harga 5.000, itu pastinya akan sangat berbeda ya. Pastinya akan sangat berbeda kondisinya di harga saat ini. Karena ketika Astra International hari ini di 5.100-an atau di 5.300 ya, orang-orang yang beli Astra di harga 5.000 pastinya akan floating profit. Tapi kalau misalkan teman-teman yang beli saham Astra di harga 6.000 pastinya akan mengalami floating loss seperti itu guys ya. Nah, jadi beli saham ini adalah hal yang sangat krusial gitu guys ya dalam kita berinvestasi saham. Kapan beli saham? Kalau misalkan mungkin ya influencer-influencer lain bilang ya udah saat ini aja gitu ya. Tapi kalau saya enggak guys ya. Kalau saya enggak, pastinya akan memperhatikan beberapa hal yang akan kita bahas gitu guys ya pada video kali ini. Nah, secara gambaran ya saya akan sebutkan ya beberapa faktor yang biasanya saya perhatikan ketika saya ingin membeli saham. Yang pertama adalah analisa makro ya guys ya. Analisa makro. Lalu yang kedua itu adalah analisa mikro. Saya jelaskan nanti guys ya satu persatu ya. Yang ketiga adalah analisa inflow dan outflow. Outflow atau akumulasi distribusi ya. Sorry. Distribusi guys. Yang keempat adalah analisa tren ya. Nah, tapi gimana Kak kalau misalkan yang pemula belum paham gitu ya, belum paham terkait ini ya berarti teman-teman harus belajar gitu ya. Buat teman-teman yang pemula ya berarti harus belajar bareng-bareng gitu guys ya dengan investor lain. Kalau misalkan memang ada channel YouTube yang bisa mengajari kalian dan sesuai dengan stylenya, itu gak apa-apa guys, teman-teman belajar aja gitu ya. Lalu yang kelima adalah kapan kita harus cicil beli. Lalu yang keenam adalah kapan kita harus all in. Nah, ini biasanya kondisinya berbeda-beda ya guys ya, tergantung fase sahamnya yang tadi saya sebutkan. Apakah fase sahamnya di fase uptrend, apakah downtrend, atau dia sideways gitu guys ya. Nah, jadi yang pertama adalah analisa makro ya guys ya. Analisa makro itu ya bisa dikatakan kita menganalisa kondisi ekonomi ya. Kondisi ekonomi global, kondisi ekonomi dalam negeri itu kondisinya sedang seperti apa sih gitu guys ya. Ini sengaja saya bikin videonya setelah marketnya tutup ya agar nanti kita sama-sama bisa melihat akumulasi dan juga distribusi yang terjadi terutama di saham ITMG, UNTR dan saham-saham lain yang mungkin menarik perhatian teman-teman. Ada yang turun, ada juga yang lagi naik gitu guys ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah melakukan ya analisa-analisa ini, insya Allah nanti teman-teman akan tahu gitu guys ya alasan ya kenapa kok ini sahamnya ada yang naik, kenapa saham ini turun gitu guys ya. Nah, tujuan saya sih menganalisa seperti ini adalah agar saya tahu kenapa saya harus beli dan kapan gitu guys ya.
Yang pertama adalah analisa makro. Kita menganalisa kondisi mengenai makro global gitu guys ya. Misalkan untuk saham batubara, berarti kita lihat ya kira-kira ekonomi di luar negeri itu apakah sedang growing atau sedang dia stagnan gitu guys. Lalu misalkan apakah ada permintaan batubara dari Eropa atau tidak. Ya peperangan juga itu menjadi isu yang bisa menaikkan harga saham batubara ya. Waktu itu di tahun 2022 batu baranya naik karena permintaan Eropa tinggi ya guys ya, karena ada peperangan antara Rusia dan juga Ukraina seperti itu. Ini yang kita lihat ya dalam analisa makro. Apakah dari analisa makro ini ada keuntungan untuk saham yang kita incar atau tidak gitu guys ya. Seperti itu. Kurang kecil kayaknya ya. Lalu yang kedua, analisa mikro. Ini juga terkait ya dengan analisa kita terhadap perusahaan dan juga fundamentalnya. Nah, ini analisa fundamental. Analisa mikro itu ya kita menganalisa perusahaannya guys. Apakah perusahaan ini secara valuasi bagus, apakah net income-nya bertumbuh ya, lalu apakah saham ini dia sedang dalam kasus-kasus berat atau tidak gitu guys ya. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan kita. Apakah kita akan masuk di saham tersebut atau tidak ya tergantung dari analisa mikronya gitu guys ya. Kalau misalkan net income-nya lagi turun, ya seperti strategi kita kemarin ya di saham batubara ya, kita memilih untuk wait and see. Tapi kalau misalkan memang mikronya bagus, ya valuasinya murah, lalu net income-nya diproyeksikan akan naik dan fundamentalnya nggak ada masalah, ya berarti kalau misal kita masuk pun it's okay gitu guys ya, nggak bakal ada masalah apapun seperti itu. Lalu yang ketiga adalah analisa inflow dan juga outflow ya. Inflow outflow ini biasanya saya analisa dari sisi investor asing atau foreign ya guys ya, atau foreign inflow outflow seperti itu. Kenapa kok menganalisa inflow dan juga outflow atau akumulasi distribusi asing Kak? Ya karena asing itu ya teman-teman cek aja saham-saham big banks itu naik karena diakumulasi secara besar-besaran oleh investor asing ya guys ya. Yang di Desember 2023 lalu saham perbankan kita itu dia turun dalam ya, tapi di awal Januari itu udah mulai uptrend gitu guys ya. Nah, ini menjadi keuntungan kalau misalkan teman-teman bisa membaca situasi ya terkait dari inflow dan juga outflow dari investor-investor asing seperti itu. Yang keempat, kita menganalisa tren ya. Tren itu yang tadi kita bahas guys ya di 3 poin ini ada uptrend, downtrend dan juga sideways seperti itu. Ini juga penting kenapa? Karena cara entry point ya atau strategi entry di setiap tren yang berbeda itu juga punya trik yang berbeda sebenarnya gitu guys ya. Jadi tetap ya harus kita menganalisa tren, entah itu tren dalam jangka pendek ataupun tren dalam jangka panjangnya seperti itu ya. Jadi analisa tren jangka pendek dan juga jangka panjang. Lalu barulah setelah kita melakukan analisa-analisa ini, barulah kita atau ya saya pribadi gitu guys ya biasanya menentukan apakah saya akan cicil beli atau saya akan all in di saham tersebut gitu guys. Karena ini pun sangat penting ya guys ya. Ada beberapa faktor ya kapan misalkan saya berpikir untuk cicil beli, ini cicil beli aja gitu ya. Misalkan kalau misalkan memang harga sahamnya mahal ya slot-slot misal ITMG gitu guys ya. Misal kita punya modal 50 juta untuk cicil beli ITMG. Misalkan ya udah slot-slot 2 lot gitu guys. Itu nggak masalah. Atau kalau misalkan teman-teman udah yakin sama sahamnya mau all in, misalkan di ITMG teman-teman mau all in, udah terlanjur yakin nih ya sahamnya ini di harga paling murah misalkan ya, ya udah teman-teman mau all in ya nggak masalah gitu guys ya. Nah tapi ada beberapa yang akan kita bahas ya pada video kali ini poin-poin yang akan saya lakukan gitu guys ya untuk strategi entry point di beberapa tren yang berbeda. Langsung ya di sini kita sudah kasih contohnya ke teman-teman ya ada beberapa tren yang berbeda ya, beli saham uptrend, beli saham downtrend dan juga beli saham sideways guys ya. Kita akan bahas satu persatu ya secara ya nggak ini banget sih, nggak singkat-singkat banget ya, sekaligus kita praktek lah ya seperti itu. Saya kasih contoh ya karena yang lagi uptrend itu rata-rata adalah saham-saham sektor perbankan gitu guys ya. Jadi um, saya akan coba kasih contoh ke teman-teman misalkan saham BRIS ya. Saham BRIS ini kan dia lagi uptrend. Tapi ada beberapa pertimbangan juga ya kalau misalkan memang dia
uptrendnya sudah sangat tinggi, saya pun tidak akan masuk ke saham-saham uptrend. Jadi ada beberapa faktor juga nih yang ibaratnya menentukan gitu guys, apakah saham uptrend ini juga layak diakumulasi atau tidak, layak dibeli atau tidak, seperti itu. Karena kalau misalkan sudah naik ketinggian, ya saya pun nggak mau gitu guys ya, beli saham yang di harga pucuk gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita melihat dulu ya dari trennya gitu guys ya. Kita ke saham BRIS. Kita ke saham BRIS ya, di sini BRIS-nya lagi uptrend guys ya. Dia uptrend itu sejak tanggal 14 November 2023. 15 November juga ini udah mulai naik ya. Jadi ya belasan November lah, 14 November, 15, 16, 17 November dia mulai naik ya. Ini mulai merangkak naik. Nah, biasanya saya membagi kenaikan saham-saham itu yang lagi uptrend itu ke dalam beberapa stage ya guys ya. Nah, ini kita bahas juga secara teknikalnya seperti itu. Nah, di sini adalah fase konsolidasi guys. Ya, fase konsolidasi di mana ketika harga sahamnya turun ya, ini turunnya tidak terlalu dalam ya. Tertahan di support. Kalau misalkan dia naik pun ya naiknya tidak terlalu tinggi gitu guys. Ini adalah masuk dalam fase konsolidasi sebenarnya ya. Ini kan dia ada sedikit downtrend ya guys ya, tapi ya downtrendnya nggak terlalu down banget lah ya. Ini di 4 candle ini guys ya, di tanggal 8 November. Ini sudah mulai tertahan ya di support sebelumnya yang tanggal 20 Oktober. Jadi tanggal 8, tanggal 9, 10 sampai tanggal 13 ini dia tertahan ya, bahkan sampai tanggal 14 ya. Ini dia masih tertahan di support yang sama. Naik tidak terlalu tinggi, turun pun tidak lebih rendah lagi gitu guys ya. Lalu saham BRIS ini mulai naik ya guys ya. Di sini dia ada konsolidasi lagi guys. Ya, di sini dia ada konsolidasi lagi, langsung aja kita kasih ini guys ya, tanda ya. Nah, di sini guys, dia tertahan di support ini ya di 1640 ya, dia tidak turun lebih dalam di bawah harga 1640. Bahkan di tanggal 13 ini dia mulai ada tanda-tanda rebound lagi gitu guys ya. Nah, ini saya biasanya udah masuk stage 1. Jadi dia naik ya, misalkan naik berapa persen gitu ya. Kita coba lihat aja kira-kira ini naiknya berapa persen gitu ya. Nah, biasanya persentase kenaikan pun saya hitung. Dan misalkan di sini ya, BRIS dia udah naik 19% guys. Ya, dari harga 1460 ke harga 1740 ini udah naik sekitar 19,30 persenan. Lalu dia ada sideways ya, turun tapi tidak turun di bawah area supportnya. Lalu dia ada kenaikan kembali. Nah, teman-teman, ini bisa melakukan spekulatif buy ya di stage 1. Teman-teman bisa melakukan ya untuk entry point itu di stage 1. Jadi beli itu ya saat terkonsolidasi guys. Belinya saat konsolidasi ya di area stage 1 ini ya. Ketika kenaikan dia ada sideways. Nah, ini kita namakan dia berada di stage 1 ya guys ya. Nah, lalu ada stage 2, ada stage 3. Tapi kalau misalkan teman-teman belinya di stage 2, di stage 3, biasanya sih harga sahamnya itu dia udah kemahalan gitu guys ya. Malah akan cenderung teman-teman mungkin ya akan ada sedikit was-was gitu ya. Ini saham apakah akan turun lagi atau akan lanjut naik nih? Malah teman-teman nantinya was-was gitu ya. Nah, jadi untuk stage 1 ini teman-teman pastinya akan melihat higher low. Higher low itu adalah area low yang lebih tinggi dibandingkan area low sebelumnya. Area low sebelumnya itu di 1455 dan area low kedua itu di 1625 gitu guys ya. 1625 sampai 1630-an untuk saham BRIS ya guys ya, seperti itu. Jadi untuk BRIS stage satunya di sini, lalu ada stage 2. Stage 2 itu dia di sini guys. Nah, di sini ya, di sini juga ada higher low, ada support. Sini ada higher low, ada support ya. Nah, di sini juga menjadi higher low nih. Ini higher low, ini higher high, higher low. Nah, teman-teman juga bisa entry di sini sebenarnya, tapi teman-teman mungkin udah ketinggalan banyak gitu guys ya. Ini udah naik berapa persen kalau misalkan ke area sini. Nah, ini udah naik 36 persenan gitu ya. Nah, jadi ketika teman-teman melihat sebuah tren gitu guys ya, wah ternyata BRIS ini
sudah saya analisa nih, makronya sudah saya analisa, mikronya sudah saya analisa ya, dan lain-lain sudah dianalisa, tinggal kita analisa secara tren ya, dan juga menentukan entry point ya seperti ini. Kalau misalkan saya sih lebih memilih untuk masuk di stage satunya gitu guys ya, untuk saham-saham perbankan. Jadi kalau misalkan teman-teman beli saham perbankan, kalau misal memang yakin dengan sahamnya, beli aja di area apa ya? Di area yang cukup rendah gitu guys ya. Di area lower low itu nggak masalah ya, buy on weakness nggak masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman mau memastikan bahwa bridge ini akan uptrend, teman-teman bisa memilih untuk beli di area stage satu ketika dia ada higher low gitu guys ya, ketika dia konsolidasi setelah mengalami kenaikan. Ini juga boleh gitu guys ya. Atau ketika dia naik pun ya sebenarnya teman-teman boleh-boleh aja. Ya, boleh-boleh aja. Mungkin di sini teman-teman cicil beli titip sendal ya. Cicil beli titip sendal, 1 lot, 2 lot, 3 lot ya, 5 lot dan seterusnya. Nah, teman-teman nanti all in di stage satu itu nggak masalah. Berarti teman-teman melakukan yang namanya averaging up gitu guys ya. Averaging up juga nggak masalah untuk saham-saham yang lagi mengalami kenaikan seperti itu. Nanti untuk take profitnya di mana Kak? Take profitnya kalau misalkan dia sudah sideways di atas, lalu patah tren dan tembus di support sebelumnya, itu kemungkinan sudah patah tren dan teman-teman bisa menentukan apakah mau take profit atau tidak. Ya, tapi kalau misalnya udah naik pun teman-teman mau take profit sebagian juga nggak masalah gitu guys ya. Sebagiannya lagi teman-teman biarkan biar nanti kita melihat apakah dia masih lanjut uptrend atau tidak. Ini pun terjadi ya di saham-saham big banks lainnya seperti misalkan BMRI ya. Bank Mandiri juga teman-teman bisa membeli di area sideways, bisa membeli di area buy on weakness gitu guys ya, atau bisa teman-teman membeli di stage satu ya ketika ada higher low. Nah, berarti stage satunya di sini guys. Di 6250 guys ya. 6250. Nah, di sini adalah stage satu. Lalu fase konsolidasinya di sini ada untuk buy on weakness ya di 5650. 5650 guys untuk Bank Mandiri ya guys ya. Ini di Desember 2023. Jadi dia tertahan lagi nih di supportnya. Ini teman-teman untuk all in gak masalah gitu ya. Tapi di sini ada stage satu ya, ada stage satu, ada higher low. Nah, ini juga untuk entry point atau entry di tengah-tengahnya juga nggak masalah kalau misalkan memang sahamnya memang saham bagus gitu guys ya. Nah, untuk saham-saham uptrend ini kenapa sih kok saham bisa uptrend ya? Ada beberapa alasan ya kenapa saham itu uptrend. Yang pertama biasanya LK-nya bagus. LK-nya bagus dan juga laba bersihnya itu naik guys ya. Laba naik. Atau misalkan ya ada akuisisi ya atau ada sentimen atau berita bagus gitu guys ya. Berita bagus. Lalu misalkan ada pembagian dividen ya, bagi dividen. Itu juga bisa guys ya. Bagi dividen juga bisa gitu ya. Lalu yang kelima apalagi guys? Laporan keuangan bagus, laba naik, berita bagus bagi dividen, lalu ada apa ya? Ada proyek-proyek baru misalkan ya, ada proyek baru itu juga bisa ya guys ya. Proyek baru ataupun ada apa guys? Kalau misalkan in, in, in invasi ya, melakukan invasi ke luar negeri misalkan ya, menjual barangnya ke luar negeri, itu juga termasuk proyek baru gitu guys ya. Ini adalah alasan-alasan biasanya kenapa saham itu dia naik ya guys ya. Ada ya karena laporan keuangannya bagus, memang net income-nya naik, beritanya bagus, akan bagi dividen, dan juga ada proyek baru dan lain-lain. Itu juga bisa menjadi katalis yang sangat positif untuk kenaikan harga saham sehingga sahamnya bisa uptrend. Kita lanjut ya ke saham downtrend. Ke saham downtrend. Nanti kita ke akumulasi distribusi guys ya. Nah, untuk saham downtrend ada beberapa poin ya yang sebenarnya saya sangat perhatikan gitu guys. Ada beberapa poin yang sangat saya perhatikan, saya copy paste dulu ya. Kita copy paste dulu ya. Untuk saham downtrend ada beberapa poin juga yang harus kita perhatikan. Di mana biasanya kita menunggu, pastinya akan ada distribusi ya. Kita menunggu distribusinya itu reda guys. Kalau misalkan kita akan membeli saham downtrend ya, kita tunggu distribusi reda.
Nanti kita bisa lihat guys ya di akumulasi distribusinya. Yang kedua, kita bisa beli ketika mulai ada akumulasi. Akumulasi, apalagi akumulasinya tinggi ya, itu lebih menarik lagi guys untuk kita bisa beli saham downtrend ya. Lalu yang ketiga adalah ketika saham tersebut itu fundamentalnya bagus. Fundamentalnya tetap bagus dan juga valuasi murah misalkan ya, lalu labanya ada kenaikan dan rutin dividen. Ini juga nggak masalah gitu guys ya. Nah biasanya saya menitik beratkan ya ketika saya akan membeli saham downtrend adalah poin nomor satu dan nomor 2 ini tetap saya perhatikan gitu. Jadi sebenarnya saya menganalisa dulu secara fundamental, saya analisa dulu labanya, saya analisa dulu dividennya, baru setelah itu saya memperhatikan poin satu dan poin 2. Jadi perhatikan distribusi dan juga akumulasinya. Kita contohnya ke apa guys? Inco ya, kita ke Inco. Mumpung hari ini sudah ini guys ya. Inco itu kan dia ada berita divestasi guys ya. Nah ini kan dia hari ini masih ada distribusi besar. Kita coba cek Inco ya guys ya. Ada beberapa saham sih sebenarnya, ada Inco, Antam, Astra ya yang akan kita jadikan contoh. Kita ke Inco dulu ya. Nah, jadi Inco ini kan dia masih dalam fase divestasi. Ya, ini adalah analisa mikro lah ya, mikro. Akan ada divestasi ya terhadap BUMN, nanti BUMN-nya akan menjadi pengendali dari saham Inco ini, dan kita lihat ternyata masih ada distribusi yang lumayan cukup besar untuk hari ini, value-nya 15,3 miliar gitu guys ya. Dari volumenya kita cek juga 38.600 lot untuk investor asing, hari ini masih ada jualan. Meskipun saham Inco hari ini juga ada kenaikan ya guys ya 1,54%, tapi ternyata investor asing masih ada jualan. Jadi kemungkinan Inco ini sebenarnya masih bisa sideways aja. Waduh agak lemot guys ya. Kalau mau hujan itu suka lemot guys ininya. Sinyalnya suka lemot guys ya kalau misalkan mau hujan. Lalu kita ke Antam misalkan ya. Antam itu pernah ada kasus ya, kasus Budi Said gitu guys ya, yang kurangnya apa ya, pembayaran emas gitu guys ya. Kurangnya ketika Budi Said membeli emas Antam, katanya sih ada kekurangan gitu ya, katanya ada diskon gitu. Makanya ketika Antam mengirim emas yang senilai dengan apa yang dibeli oleh Budi Said, tapi Budi Said protes gitu. Wah, ini harusnya ada diskon nih, harusnya ada penambahan. Nah, itu Antam tidak terima dan Antam di situ mencari ya, ini kira-kira siapa nih yang bersalah atas kasus ini, dan memang Budi Said ini malah menjadi tersangka gitu guys ya, ada pemufakatan jahat seperti itu. Jadi untuk Antam ini adalah saham yang pernah sangat terdistribusi ya guys ya, saham yang ibaratnya dibuang lah oleh investor asing. Teman-teman perhatikan ya, ini sejak tanggal 9 Januari ya 2024 ini dia terus didistribusi, harga sahamnya terus turun. Nah, ketika sudah ada akumulasi yang menarik ya, nah di sini kita sudah mulai melihat adanya peluang nih di harga 1.500-an. 1575, 1.400 ini sudah mulai menarik ya, karena sudah mulai ada akumulasi dibandingkan distribusinya. Gitu guys ya. Ini kan teman-teman bisa perhatikan ya, ada di 1550, 1440 ya, 1410 ini paling rendah 1410 ya. Lalu naik lagi ke 1465, dia naik turun gitu guys. Wah, malah ke Astra ya. Oke lah, nggak apa-apa lah, kita ke Astra ya. ASII. ASII juga masih downtrend guys ya. Nah, Astra International juga kita perhatikan ya, memang di beberapa hari ke belakang itu dia ada akumulasi gitu guys. Jadi untuk spekulatif buy ya nggak masalah. Tapi ya meskipun di 2 hari ini dia ada distribusi guys. Per hari ini pun ya masih ada distribusi. Turun ya hari ini 2,84%, close di 5125 ya untuk Astra International. Untuk Astra ya paling bagus sih beli di 5100 gitu guys ya. Lebih rendah daripada 5100 ya berarti teman-teman beruntung gitu ya. Nah, jadi memang ya untuk 2 hari terakhir masih ada distribusi, ya itu wajar.
Karena di tanggal 21 Februari kita lihat juga masih ada akumulasi yang cukup bagus gitu ya. Dan ini wajar ada akumulasi distribusi, akum distri gitu, itu wajar aja. Gitu guys. Yang penting teman-teman belilah saham bagus di harga murah. Karena saya melihat Astra International ini murah ya. Misalkan saya spekulatif buy di 5.100-an karena dia tertahan ya. Sebenarnya teman-teman bisa perhatikan dia tertahan di harga saat ini di 5125 guys. 5125. Nah ini guys, dia tertahan ya, sangat-sangat tertahan di 5125, 5100-an. Setelah harga sahamnya sempat turun ke 4.900 ya guys ya. Untuk Astra Internasional, gimana nih analisanya? Astra ya laba bersihnya diproyeksikan naik. Jadi nanti kuartal 4 ya semoga saja tidak jauh berbeda angkanya dengan apa yang sudah diproyeksikan oleh sekuritas seperti itu. Dari sisi valuasi pun ini sudah sangat murah gitu guys ya. Ya pokoknya nggak ada salahnya ya, dan nggak ada ruginya pun misalkan saya akumulasi Astra International ini karena sudah masuk fase konsolidasi juga. Jadi untuk saham-saham yang dia downtrend, teman-teman ketika downtrend itu ya ini kan banyak sekali apa ya, di Astra itu kan banyak sekali berita-berita negatif ya, banyak sekali berita negatif. Jadi teman-teman itu harus tunggu penurunannya karena beritanya masih belum reda. Berita negatifnya itu masih belum reda, guys. Jadi kalau misalnya masih ada berita negatif ya terkait uji keselamatan, terkait rangka ESAF dan lain-lain itu teman-teman tunggu dulu aja. Ya, mau titip sendal satu lot nggak masalah. Misalkan teman-teman mau masuk 100 lot ya di saham Astra Internasional. Teman-teman titip sendal aja satu lot, dua lot itu nggak masalah gitu guys ya. Misalkan teman-teman beli di 5.500 titip sendal ya, karena teman-teman melihat ini ada support yang lumayan cukup kuat ya, siapa tahu dia naik gitu. Tapi tiba-tiba turun. Nah, berarti teman-teman ini sebenarnya masih punya peluru, masih punya amunisi untuk membeli saham Astra Internasional di harga yang lebih murah gitu guys ya. Tapi kalau biasanya saya akan lebih fokus ya di beberapa saham, misalkan satu, dua atau tiga saham aja yang saya anggap bagus gitu guys ya. Lalu Antam gimana Antam? Antam kita coba balik ke Antam ya. Antam meskipun dari sisi net income proyeksinya tidak akan lebih tinggi ya, ini ada sedikit penurunan, diproyeksikan akan sedikit turun ya untuk laba bersihnya. Meskipun demikian, tapi saya melihat Antam ini cukup bagus. Antam Inco itu cukup bagus. Kenapa saya bilang cukup bagus? Karena saya melihat secara makro ya, untuk nikel, harga nikel ini sudah mulai merangkak naik. Dari 15.500 US dollar per ton, ini naik ya ke 17.100 US dollar per ton gitu guys ya. Jadi harga nikel ini meskipun sudah turun dan tambang nikel di Australia sudah bleeding, tapi ternyata nikel Indonesia ini masih survive ya dan bisa bertahan, dan harga nikel ini mulai merangkak naik lagi. Nah, ini menjadi sentimen yang positif nih untuk saham-saham di sektor nikel termasuk Inco dan juga Antam seperti itu. Begitupun juga dengan Astra Internasional ya, Astra juga ini sudah ada berita-berita positif gitu guys ya. Contohnya mobil hybrid akan dapat insentif dari pemerintah, itu pun bisa menjadi sentimen yang sangat positif gitu ya. Nah, lalu untuk saham yang sideways gimana nih? Saham sideways ya kita akan bahas juga di sini. Kita copy dulu guys ya. Kita ke saham sideways, misalkan ada BNGA dan juga JSMR ya guys ya. Ini ada dua contoh ya. Ada BNGA dan juga JSMR. Kalau misalkan saham sideways ini sebenarnya lebih lebih mudah gitu guys ya. Yang pertama adalah ya tetap ya pastikan saham bagus ya. Pastikan saham bagus. Yang kedua adalah rutin dividen. Ya seperti biasa lah guys ya. Kita beli saham-saham bagus yang rutin dividen sebagai pengaman gitu ya. Lalu yang nomor tiga, pastikan tidak ada hal negatif atau sentimen negatif. Jadi sentimennya harus sedang netral atau sedang bagus gitu guys ya. Ibaratnya anginnya sedang angin angin bagus lah ya seperti itu. Kalau misalkan main layangan atau penerbangan itu kan cari anginnya yang lagi bagus gitu ya. Jangan sampai kita terbang pas badai. Lalu yang keempat ya, tentukan tentukan aja support dan resistannya. Ya minimal teman-teman tahu di mana support, di mana resisten gitu guys. Support dan juga resist ya. Lalu belilah buy on support tentunya ya. Buy on support.
Kita tambahin sedikit ya untuk saham downtrend dan saham uptrend ya. Untuk saham yang uptrend itu bisa teman-teman lakukan trend following ya. Trend following atau mengikuti kenaikan dari harga saham tertentu itu bisa buy on weakness, buy on breakout biasanya ya. Kalau dia tembus area resist gitu ya, buy on breakout. Lalu teman-teman juga bisa melakukan average up. Kalau misalkan memang harga sahamnya ini terus-terus naik gitu ya, averaging up nggak masalah untuk saham-saham yang sedang uptrend. Kita tambahkan juga untuk saham yang dia lagi downtrend ya. Downtrend itu sebisa mungkin teman-teman buy on weakness aja. Buy on weakness ya, ketika harga sahamnya turun banget gitu ya, teman-teman beli aja gitu. Kalau misalnya memang sahamnya bagus dan juga rutin bagi dividen. Kalau nomor 7 itu pastikan teman-teman cicil beli. Cicil beli. Untuk saham-saham downtrend itu cicil beli. Kecuali teman-teman yakin ya, kalau misalkan sudah yakin ya all in juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan dia masih turun-turun terus, teman-teman cicil beli ya dan tunggu reda dulu nih distribusinya. Yakin beli, yakin kalau misalnya udah yakin ya all in. All in ya. Seperti itu guys. Lalu untuk saham sideways, teman-teman bisa buy on support ya, buy on support. Lalu bisa cicil beli juga ya. Cicil di support bisa. Atau kalau misalkan memang akumulasinya sudah besar ya, teman-teman mau all in di support juga boleh ya. Selama tidak ada sentimen negatif apapun. Ya, contohnya kita kasih contoh di sini adalah BNGA dan juga Jasa Marga gitu guys ya. Contohnya BNGA dan juga Jasa Marga. Kita ke BNGA dulu deh, BNGA ya. Untuk BNGA, ini dia sempat ada private placement. Ya, ada private placement dan teman-teman perhatikan ya. Untuk BNGA, dia ada support ya guys ya di sekitar 1640 ya sampai 1630. Ya, beberapa kali menyentuh level ini guys, 1640, 1630. Ya, ketika turun dia naik lagi, turun naik lagi, turun naik lagi. Nah, kita bisa pastikan di 1640, 1650, 1660 angka yang tidak jauh dari area supportnya ini menjadi titik pembelian kita. Gitu guys ya. Jadi mendekati range harga ini, teman-teman beli aja. Ya. Nah, ini saya kasih contoh ya. Sebelum private placement, ini baru berita private placement itu di sekitar Desember ya, Desember 2023. Ini sempat tertahan di area support di sini guys, di 1650 ya, di 3 hari terakhir, 3 hari maksud saya 3 hari perdagangan ini tertahan di support yang sama gitu guys ya. Ini bahkan ada 5 candle, berarti 5 hari ya, 1 2 3 4 5. Nah di sini kan masih turun ya, turun masih merah candlenya, lalu di tanggal 12 ini hijau nih, udah mulai hijau lalu merah lalu hijau lagi. Tapi yang menarik adalah ini tertahan di support yang sama. Nah teman-teman bisa spekulatif buy di sini, bisa menentukan titik pembelian atau entry point di sini ya guys ya. Lalu ketika harga sahamnya naik, nah berarti teman-teman tinggal averaging up aja. Kalau misalkan memang belum all in, gitu guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah yakin, saya yakin Kak sama BNGA Kak, 100% BNGA valuasinya murah ya. Saya yakin 100% sama BNGA. Kenapa? BNGA valuasinya murah dan diproyeksikan juga akan naik gitu ya. Misalkan seperti itu. Kita buka BNGA ya. Ya BNGA udah diproyeksikan naik sih memang. Harga sahamnya juga udah naik gitu guys ya, tapi it's okay lah. Kita kasih contoh aja ya. Ketika saham bagus itu sideways, ya itu adalah kesempatan yang bagus ya, sangat bagus untuk melakukan entry point atau pembelian. JSMR juga ya, meskipun Jasa Marga juga dia sideways dalam fase yang cukup bullish gitu ya, jadi cukup bagus juga. Nah, ketika dia naik, teman-teman jangan ragu ya untuk melakukan yang namanya averaging up. Ya, jangan ragu untuk apa ya, untuk melakukan averaging up di saham yang memang teman-teman udah yakin gitu guys. Ya, untuk ibaratnya kalau udah yakin ya udah all in aja dan nanti teman-teman akan dapat dividen. Dan benar ketika misalkan harga sahamnya naik ya, ketika teman-teman benar maksud saya,
Ketika teman-teman benar ya investasi di saham bagus, rutin bagi dividen, dan ketika sideways ini ada potensi untuk naik ya. Nah, teman-teman akan mendapatkan keuntungan dari capital gain dan teman-teman punya average murahnya seperti itu. Nah, di sini itu di Desember ya, akhir Desember sudah mulai ada berita-berita private placement akan segera dilaksanakan di awal Januari 2024. Nah, yang menarik adalah ketika private placement ini juga saya punya BNGA gitu guys. Jadi disclaimer on, ketika BNGA ini dalam berita private placement, entah kenapa investor asing ini dia terus melakukan akumulasi gitu guys ya. BNGA, ini kita cek ya, BNGA hari ini ada distribusi ya guys ya, distribusi lumayan cukup besar. Tapi ketika dia dalam masa-masa private placement, ini asingnya akumulasi terus. Teman-teman lihat ini hijau semua ya, hijau terus-terusan gitu guys. Nah ini dalam fase akumulasi. Harusnya ketika private placement bisa saja sebuah saham itu turun, tapi kok saham BNGA ini dia malah perlahan-lahan naik gitu ya, dan ada akumulasi. Nah, ini juga menarik ya untuk entry point, dan ketika turun, dan di sini adalah kesempatan terakhir nih. Kesempatan terakhir di 17 ya, di 1700-an. Ini kesempatan terakhir teman-teman melakukan akumulasi ya di saham BNGA gitu guys ya. Dan ketika teman-teman beli saham bagus di harga murah, pastinya kemungkinan besar akan naik seperti itu. Apalagi kalau misalkan LK-nya udah keluar nanti guys. Lalu untuk jasa marga, gimana kah? Jasa marga kita melihat ya ada support yang lumayan cukup bagus di 4720. Ya, 4720. Nah, jadi kalau misalkan jasa marga ini dia masih turun, nah, misalkan ya dia ini kan naik ya, hari ini naik 1,81%. Nah, kalau misalkan jasa marga besok ada turun-turun-turun, misalkan ke area support di 1730 sampai di 4680 ya, 4600 sampai 4700-an. Ya ini teman-teman bisa spekulatif buy di sini. Ya belinya slot-slot aja ya, tapi kalau misalnya sudah terkonfirmasi uptrend, teman-teman mau averaging up itu nggak masalah. Selama tidak ada sentimen negatif ya, teman-teman bisa buy on support ketika di fase sideways seperti itu guys ya. Untuk jasa marga juga ini sangat menarik karena proyeksi laba bersihnya juga akan mengalami kenaikan, begitupun juga dengan BNGA. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar guys ya. Kita sudah bahas dan juga ya mengenai kapan sih kita beli saham gitu ya, kapan kita beli saham dan strategi untuk menentukan entry point saham ataupun membeli sebuah saham. Pastikan teman-teman membeli saham bagus di harga murah, bukan beli saham bagus di harga pucuk, ataupun bukan membeli saham yang ibaratnya apa ya, ya kurang bagus gitu guys ya. Kalau misal kurang bagus ya teman-teman trading aja gitu ya. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar. Jadi ada beberapa analisa yang biasa saya lakukan. Analisa makro, analisa mikro, analisa inflow outflow, akumulasi distribusi, lalu analisa terhadap tren, ya. Trennya ada 3, uptrend, downtrend, dan juga sideways. Lalu ada metode cicil beli dan juga metode all in. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh tulis di kolom